Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdillah Fatur Rahman, nomor NIM 20220101009, program studi Ekonomi Syariah semester 3, akan menyampaikan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro yang berjudul struktur pasar, yang meliputi pengertiannya, elemen-elemennya, unsur dan bentuk-bentuknya. Yang pertama, struktur pasar atau market struktur merupakan suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Ada definisi menurut para ahli tentang struktur pasar ini dari sumber buku. Saya mengambilnya dua. Yang pertama menurut Teguh 2010, struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar serta seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Yang keduanya menurut Hasibuan 1993. Struktur pasar merupakan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Yang selanjutnya ada elemen-elemen struktur pasar. Menurut Jaya 2001, terdapat 3 elemen utama dalam struktur pasar itu sebagai berikut. Yang pertama, pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, dan pendidikan, dan juga status sosial. Yang keduanya, konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan ini merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Yang ketiganya, hambatan untuk memasuki pasar atau hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk ini yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Terus yang selanjutnya, unsur-unsur struktur pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma 2014, struktur pasar ini terdiri dari 7 unsur, di mana yang pertama jumlah dan besarnya distribusi penjual, yang selanjutnya jumlah dan besarnya distribusi pembeli, terus diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Di mana penjelasannya yang pertama yaitu distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual, di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menawarkan produknya dengan harga sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan memilih output optimal pada saat MR sama dengan MC, atau profit perusahaan pada pasar persaingan sempurna tergantung pada average cost. Yang selanjutnya, distribusi pembeli, yaitu di mana jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Terus yang ketiganya, diferensiasi produk. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen, sehingga tidak mengenal diferensiasi. Diferensiasi produk ini terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli.
Diferensiasi bisa terjadi pada kualitas produk yang sama tetapi berbeda warna, rasa, dan lainnya, atau jenis produk yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Diferensiasi produk dapat menciptakan market power sehingga dapat menurunkan intensitas persaingan. Yang keempatnya, halangan memasuki pasar. Hambatan pasar dapat diartikan sebagai hambatan masuk ke industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan baru masuk ke dalam suatu industri atau new entrant mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagaimana dimiliki perusahaan yang sudah ada sebelumnya dalam industri tersebut. Yang kelima, struktur biaya. Struktur biaya ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi atau economy of scale, lingkup ekonomi, scope ekonomi, maupun perubahan teknologi yang dapat memenangkan persaingan akibat operasi perusahaan efisien. Yang keenamnya yaitu integrasi vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal ini yaitu untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan supplier maupun pembeli dalam rangka penguasaan pasar melalui kekuatan penggabungan ataupun kerja sama yang intensif. Yang ketujuhnya yaitu konglomerasi. Bagi perusahaan mungkin menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataukah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk struktur pasar. Menurut Chase dan Fire 2008 dan Cukirno 2010, struktur pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, di mana yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yang keduanya pasar monopoli, yang ketiganya pasar persaingan monopolistik, dan yang keempatnya pasar oligopoli. Penjelasan yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di mana persaingannya berbeda di level yang paling besar. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar persaingan sempurna akan menghasilkan hasil terbaik bagi konsumen dan masyarakat. Persaingan pasar sempurna ini memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang keduanya, komoditas yang diberikan adalah homogen. Yang ketiga, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Yang keempatnya, pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Yang kelimanya yaitu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk industri. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar tersebut. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu saja. Di mana ciri-cirinya? Yang pertama, pasar monopoli industri yang terdiri dari satu perusahaan. Yang keduanya, tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip dan tidak tergantikan. Yang ketiganya, perusahaan monopoli dapat mempengaruhi penentu harga. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Pada dasarnya, persaingan monopolistis ini adalah pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, adanya diferensiasi produk, yang keduanya terdapat banyak produsen atau penjual, yang ketiganya produsen sedikit mempengaruhi harga, yang keempatnya produsen dapat keluar masuk pasar, yang kelimanya promosi penjualan harus aktif. Yang selanjutnya yang keempat, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, produk homogen atau terdiferensiasi. Yang keduanya, terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Yang ketiganya, memungkinkan perusahaan lain untuk masuk pasar.
Selanjutnya di sini ada studi kasus yang saya ambil dari struktur pasar ini yang dari monopolistik, yaitu penjualan motor Honda dan Yamaha. Keduanya merupakan produsen sepeda motor yang bermerek di mana Honda dan Yamaha. Di mana sepeda motor Honda ini lebih irit bahan bakarnya. Contohnya Matic, motor Beat. Untuk bebeknya Supra, dan untuk motor sportnya Mega Pro dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada sepeda motor yang dikeluarkan oleh pihak Yamaha. Yamaha ini memiliki tenaga atau kecepatan yang lebih tinggi ketimbang motor Honda. Contohnya kalau motor Matic itu Mio, Xeon, kalau motor bebeknya itu Jupiter, Vega, kalau sportnya itu Scorpio. Nah, pada kasus tersebut keduanya sama-sama produsen motor, tetapi perusahaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana motor Honda lebih irit dalam bakar minyak dan Yamaha lebih unggul dalam kecepatan atau tenaganya. Setelah itu konsumen yang akan memilihnya. Dan selanjutnya kesimpulan yang saya ambil, struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan tentang struktur pasar ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.